Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Nah, dari unit 3 yang beranggotakan Rian Muhammad Sofyan, Rianti Syafa Akila, Rizka Aulia Yuliani, dan saya sendiri Nuraini Priani sebagai moderator. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu akan dipaparkan oleh Rizka Aulia Yuliani. Untuk Rizka, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu pengertian dan manfaat dari multimedia pembelajaran. Multimedia terbagi jadi multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan pengguna, contohnya TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif telah dilengkapi alat pengontrol yang dapat digunakan pengguna, contohnya game, pembelajaran interaktif, dan lain-lain. Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan sehingga mendukung terjadinya proses belajar. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari multimedia pembelajaran diantaranya dapat memperbesar benda yang tak kasat mata sehingga mudah diamati, dapat memperkecil benda yang sangat besar, dapat menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, dapat menyajikan peristiwa yang jauh, dapat menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, dan juga dapat meningkatkan daya tarik sehingga menambah minat belajar siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka atas pemaparannya. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rian Muhammad. Untuk Rian dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media dalam multimedia pembelajaran. Yang pertama, menggabungkan audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Yang ketiga, dapat digunakan tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, mampu memperkuat respon pengguna. Yang kelima, memberi keleluasaan pada siswa untuk mengontrol kecepatan belajarnya. Serta yang keenam, siswa dapat mengikuti suatu urutan yang jelas. Untuk format multimedia pembelajaran sendiri, ada tutorial, simulasi, drill and practice, eksperimen, serta permainan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rian. Untuk materi berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Rianti Syafa. Untuk Rianti dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas pembelajaran, dampak multimedia pembelajaran interaktif, dan yang terakhir peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, yang pertama ada kualitas pembelajaran. Kualitas dapat dimaknai dengan peningkatan mutu dan efektivitas. Secara definisi, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan. Aspek-aspek dalam efektivitas belajar antara lain yaitu yang pertama ada peningkatan pengetahuan, yang kedua peningkatan keterampilan, yang ketiga perubahan sikap, yang keempat perubahan perilaku, yang kelima kemampuan adaptasi, yang keenam peningkatan integrasi, yang ketujuh peningkatan partisipasi, dan yang kedelapan serta terakhir peningkatan interaksi kultural. Baik, selanjutnya ada materi tentang dampak multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama yaitu belajar bersifat aktif, kolaboratif, dan terkondisi dalam konteks dunia real.
Yang kedua, punya 3 lingkungan belajar, yaitu lingkungan belajar perspektif, demokratis, dan sibernetik. Lalu yang ketiga, pembuatan desain pembelajaran multimedia dibuat berdasarkan besar kecilnya kontrol siswa atas pembelajarannya. Yang keempat, berkaitan dengan umpan balik. Yang kelima dan terakhir, multimedia seolah-olah bersifat isolatif, tapi dapat diatasi dengan beberapa cara, sehingga siswa punya kontak yang baik dengan anggota kelompok lainnya. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Perbaikan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, pengadaan buku, bacaan, serta alat-alat pembelajaran lainnya. Manfaat perkembangan pembelajaran multimedia antara lain yaitu yang pertama, solusi dalam peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua, memudahkan proses pembelajaran, dan yang terakhir, menggantikan atau melengkapi pembelajaran konvensional. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas materi yang disampaikan. Izinkan saya memberikan kesimpulan atas materi yang sudah dijelaskan tadi. Kesimpulannya adalah, media pembelajaran interaktif merupakan alat bantu berbasis multimedia yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari tenaga pendidik ke peserta didik. Dalam prosesnya terjadi komunikasi aktif dua arah antara multimedia dengan pengguna, yaitu peserta didik, untuk bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran interaktif dalam proses belajar mengajar pada dasarnya banyak memberikan manfaat baik untuk guru maupun siswa itu sendiri. Pemilihan media pembelajaran yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di dalam kelas. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang dapat kita sampaikan dan kita paparkan. Kami harap dari yang sudah kita jelaskan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.